Ibu masih semangat dengan Quran walaupun keadaannya masih sakit, masih pakai kateter walaupun di rumah. Tapi beliau sudah mulai aktif mengaji dengan Zoom ya, dengan online ya. Ya Masya Allah, bagi saya penting ya untuk kita membagi waktu, kapan kita belajar, kapan kita mengajar, kapan kita mendapatkan, kapan kita berbagi. Karena saya khawatir ya kalau misalnya ceramah terus gitu kan seperti lilin ya. Lilin itu kalau menerangi orang banyak lama-lama terbakar. Jadi harus ada waktu untuk belajar. Seperti hari ini adalah cara saya untuk belajar, mendengarkan perspektif ilmu dari guru-guru yang lainnya, terutama Ustazah Yasmin. Tentu kita mendengarkan perspektif beliau, kemudian kita mendengarkan ilmu-ilmu beliau. Masya Allah, banyak yang disampaikan beliau membuat saya menangis ya dan mencharge iman. Karena beliau banyak mengisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah dengan Allah memberikan banyak sekali ujian-ujian dalam kehidupan kita, tapi ujian itu nggak selamanya. Karena setelah hujan badai biasanya ada pelangi yang indah seperti itu. Beliau menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Musa kesulitan pada saat dikejar-kejar Firaun dan Allah tolong dengan membelah lautan. Kemudian kisah Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub harus kehilangan anak yang dicintainya. Bukan berarti orang Islam, orang mukmin, orang beriman ini nggak boleh sedih. Nabi Yakub alaihissalam sedih sampai menangis, sampai buta matanya. Namun mengadukan kesedihannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian kisah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi beliau banyak mengambil kisah-kisah dari Al-Quran yang membuat kita kembali ingat lagi bahwa Allah Maha Baik gitu. Jadi hari ini alhamdulillah dapat ilmu lagi. Menceritakan tentang pengalaman Pak Ustadz Ibu sakit. Iya betul. Sebenarnya hari ini saya ditugaskan untuk bersama dengan Ustazah Yasmin karena setelah ini ada sesi tanya jawab. Saya membersamai beliau seharusnya memandu acaranya dan kemudian menjadi moderator. Namun qadarullah memang ada acara di Masjid Istiqlal sehingga saya harus ke Masjid Istiqlal terlebih dahulu untuk mengisi. Tadi saya sempat menceritakan kisah bagaimana Allah itu Maha Penyayang ya. Karena tema ini kan bagaimana setelah hujan badai kita akan menuju kepada kebahagiaan, karena malam itu nggak selamanya sedih, nggak selamanya pasti ada kebahagiaan setelah kesedihan. Jadi saya ceritakan bagaimana kisah ibu saya yang kemudian kelihatannya nggak mungkin bagi mata manusia ketika dalam keadaan yang sakit dan keadaan yang sangat berat ya. Dokter mengatakan keadaannya berat karena berhenti nafas. Tapi kemudian Masya Allah dengan doa, dengan keyakinan, mudah bagi Allah untuk menyembuhkan, mudah bagi Allah untuk membuat sesuatu yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin gitu. Jadi hanya sekedar sharing aja tadi, cerita sama teman-teman semua. Dan juga saya mau menyampaikan sebuah doa yang saya baca terus-menerus pada saat ibu saya sakit yang wasilah karena doa itu alhamdulillah dengan izin Allah ibu dalam keadaan yang lebih baik sekarang gitu. Ibu masih di rumah, masih terus dalam pengawasan dokter dengan obat-obat yang banyak setiap hari dengan kontrol rutin kepada dokter-dokter. Itu sebabnya saya agak jarang untuk mengambil ceramah di luar kota karena harus menemani ibu ke rumah sakit, mendengarkan penjelasan berbagai macam dokter. Tapi keadaannya baik, alhamdulillah. Sudah jauh lebih baik, alhamdulillah. Mungkin berbagi tugas dengan adik-adik yang lain juga. Ya, karena ibu tinggalnya di rumah saya, otomatis dan rumah sakitnya dekat dengan rumah saya. Otomatis adik-adik berkunjung ke rumah iya, cuman kalau untuk berobat ke rumah sakit memang saya dan ada lagi yang menjaga ibu karena rumah kami dekat dengan rumah sakit. Jadi kami berbagi tugas lah dengan adik-adik ya. Jadi adik-adik ada yang ke rumah untuk menghibur ibu, untuk menjenguk ibu gitu. Kalau saya memang harus mendampingi ibu karena kan kalau orang sakit itu ada ini ya, berketerusan. Maksudnya harus ngejelasin ke dokternya lagi, menjelaskan ke dokter. Jadi kalau ganti-ganti orang tuh agak susah gitu. Jadi memang saya bilang ibu tinggal di Remoki, kita pergi bareng-bareng setiap kali ke rumah sakit gitu. Ibu sekarang makin semangat nggak sih dengan adanya cuti-cuti? Ibu alhamdulillah nanti 11 September ada wisuda Quran lagi, ibu mau ikut wisuda Quran lagi gitu. Insyaallah. Dah. Ibu masih semangat dengan Quran walaupun keadaannya masih sakit, masih pakai kateter walaupun di rumah. Tapi beliau sudah mulai aktif mengaji dengan Zoom ya, dengan online ya. Mungkin kegiatan ibu sehari-hari? Kegiatan ibu sehari-hari tidur, minum obat, makan, fisioterapi. Karena hampir sebulan berbaring jadi agak susah untuk duduk dan berjalan dan baca Quran. Jadi sehari-hari itu tugasnya. Tapi sekarang jadi Kesehariannya. sering makan ya, katanya sebelumnya jarang. Ya, ibu sebulan kemarin turun berat badan 12 kilo ya. Drastis, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai pelan-pelan udah bisa makan lagi gitu. Terima kasih mohon doanya.